emang Raffi yang ngerencanain semua ini. Pasti Raffi yang ngatur supaya Pak Jojo dan aku pergi ke Sukabumi. Pasti Raffi juga yang bikin mobilnya Pak Jojo jadi mogok. Dan orang yang mesenin kamar di sini juga pasti Raffi yang suruh. Aku yakin banget, karena Raffi pengen aku sekamar sama Pak Jojo. Ajar kamu. Berani sekali kamu nyuruh anak saya tidur di mobil. Sedangkan kamu enak-enakan tidur di kamar hotel. Kurang ajar kamu. Dasar sekretaris kampungan. Bodoh. Nggak bisa apa-apa. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Aku nggak mau lagi nurutin rencananya Raffi untuk ngerjain Pak Jojo. Aku nggak peduli. Kalaupun aku harus kerja seumur hidup untuk ngembaliin uangnya Raffi, aku akan ngelakuin itu semua. Yang jelas, sampai kapanpun aku nggak mau nyakitin hatinya Pak Jojo. Kamu itu jangan terlalu bersikap kejam sama Bella. Dia itu tulang punggung keluarganya. Apalagi adiknya sedang sakit. Dan ibu juga yakin kalau Bella itu bisa jadi sekretaris yang baik. Belakangan ini, ibu sering lihat Bella cukup banyak belajar. Baik, Bu. Saya akan cabut kembali keputusan saya. Siap. Saya tidak akan diam. Saya akan bertindak dan saya bersumpah. Saya akan membuat perempuan itu tidak betah datang ke hotel ini. Eyang, makasih banget atas bantuan Eyang tadi. Iya, Eyang juga senang bisa bantu Bella. Bisa bekerja kembali di sini. Dengan begitu dia bisa menopang keluarga. Dia anaknya baik. Kita wajib membantu dia. Sekarang Jo harus telepon Bella. Jo harus ngabarin Bella tentang berita bagus ini ya. Iya, kasihan Bella ya. Dia sekarang pasti sedih banget. Eyang ke ruangan Eyang dulu ya. Iya ya. Berani sekali kamu nyuruh anak saya tidur di mobil. Sedangkan kamu enak-enakan tidur di kamar hotel. Kurang ajar kamu. Dasar sekretaris kampungan. Bodoh. Nggak bisa apa-apa. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Pak Jojo? Ngapain Pak Jojo nelfon aku? Halo? Bella, kamu udah bisa kembali lagi kerja di hotel. Apa? Saya boleh kerja lagi, Pak. Kok bisa? Iya, Eyang yang bilang sama Papa. Mana mungkin sih Papa bilang enggak sama Eyang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih banget, Pak. Makasih banget, Pak Jojo. Saya senang banget saya bisa kerja lagi. Pak, apa boleh saya ke Kamu cepet ke kantor sekarang juga. Ya Allah Pak Jojo, baru aja saya mau ngomong seperti itu. Saya baru mau bilang sama Pak Jojo kalau sekarang saya pengen ke kantor. Dan ternyata Bapak ngomong hal yang sama. Terus sekarang kamu ngapain masih di rumah? Ayo cepet kesini. Iya, sekarang juga saya ke kantor Pak. Rencana gue berhasil. Gue yakin sekarang gue menang. Karena apa? Karena sekarang ini Jojo udah jatuh cinta sama Bella. Dia tuh gerakannya cepat banget, makanya gue salut sama dia.
dalam waktu sebentar aja, dia udah berhasil naklukin hatinya Jojo yang kerasnya kayak batu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Lina, Masya Allah, deh lo tuntu ya. Lu bagaimana sih? Hah? Jadi Ade jangan begitu amat dong. Barusan ibu lihat ya, entuh si Bella mukanya sedih banget. Entuh pasti gara-gara lu kan. Ulah lu pan. Lu ribut lagi sama dia, minta gawaan lagi sama dia kan? Masya Allah Lina, kagak ngerti-ngerti juga apa lu ya. Ampun deh gue. Udah deh kagak usah dibahas masalah gawaan sama si Bella minta-minta segala tuh ya. Udah, si Bella tuh capek ya. Kasian, jangan ditambahin lagi pikiran mumet dia sama urusan lu ya. Kok ibu ngomongnya kayak gitu sih? Ibu tuh lebih perhatian sama Bella dibanding sama aku, tau gak sih, Bu? Dikit-dikit Bella, semuanya Bella, apa-apa Bella. Semenjak Bella kerja di kantor, ibu tuh perhatian banget sama dia, Bu. Apa aku udah gak berarti lagi buat ibu? Iya, sebenarnya ibu tuh pengen gak sih ngeliat aku maju? Apa ibu cuma pengen ngeliat aku terus-terusan jadi orang miskin dan jualan sate di jalanan? Masya Allah Lina. Allah, lu kagak boleh ngoceh kayak begitu, Lina. Ya kagak baik, Lin. Ibu tuh sama sekali kagak ada pikiran kayak begitu. Ibu cuma pengen lu tuh bahagia, lu tuh sehat. Ibu ambil aja kehilangan lu, Lina. Ibu kagak mau. Sehat lu, bahagia deh lu. Ya Allah. Bu, aku tuh udah sehat, Bu. Satu-satunya yang bisa bikin aku bahagia ya dapet pekerjaan yang layak. Ibu tuh ngerti, Lina. Ya. Tapi kerjaan layak buat orang miskin kayak kita yang jualan sate. Kalau lu pengen kerja di kantor begitu, ya untuk apa sih Bella bisa bantuin lu? Bella. Rapi amat lu, Beb. Mau kemana? Bella harus ke kantor, Bu, karena ada urusan yang harus Bella selesaiin. Pergi dari sana ya, hati-hati. Bella berangkat ya, Bu. Lin, aku pergi ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tuh kan, ibu lihat sendiri, dia kayak dibutuhin banget di kantornya. Pasti posisinya bagus deh, Bu, di kantor. Masa dia nggak bisa sih masukin Lina di kantornya dia? Pasti bisa, Bu. Ya udah deh, ya Lin ya. Gini aja ya. Lu coba ngomong lagi deh sama si Bella ya, tapi ngomongnya baik-baik pas dia lagi santai ya. Beneran, Bu. Mudah-mudahan dia bisa ya. Ya udah kalau gitu Lina ganti baju, habis itu terus aku nyusul Bella ke kantornya. Pasti aku dapet kerjaan yang bagus. Amin, mudah-mudahan. Pokoknya aku mau pakai baju paling yang bagus supaya bosnya itu terkesan ngeliat aku. Oke, Bu. Iya. Akhirnya kamu datang lagi, Bel. Selamat datang kembali ke hotel ini, Bella. Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka kalian semua baik banget. Dasar perempuan kampungan. Tari! Ada apa, Pak? Tari, setelah Bella keluar dari hotel ini, kamu kan yang menyimpan kunci dan semua barang-barang yang ada di laci meja kerjanya Bella. Iya, Pak. Bagus. Sekarang kamu balikin aja semuanya ke Bella. Ayo. Ini semua kunci-kuncinya. Lihat aja perempuan kamu. Aku akan bikin kamu sadar kalau tempat kamu bukan di sini. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa berada di suatu tempat yang aku pikir nggak akan pernah mungkin terjadi. Bella, dokumen perjanjian kerjasama dengan perusahaan kontraktor yang kemarin
Mana ya? Ada di folder, Pak. Oh. Ya udah kalau gitu, tolong kamu siapin berkas ini buat penandatanganan kontrak. Iya, Pak. Ya ampun, kok aku jadi deg-degan kayak gini ya? Oh ya Bel, sekali lagi selamat datang kembali di hotel ini. Kamu benar-benar pantas untuk mendapatkan pekerjaan ini. Karena saya sudah terlalu bergantung dan sangat membutuhkan kamu. Jalan kamu di sini masih akan panjang. Aku gak nyangka banget baru kali ini Pak Jojo muji aku. Ini benar-benar hari paling bahagia buat aku. Kemana lo? Raf, emangnya lu nggak takut kalau yang datang kan pasti lu digantung? Bodoh sama yang gue. Buat gue yang penting itu adalah masalah Bella. Tau gak? Dia itu gerakannya cepet banget. Makanya gue salut sama dia. Dalam waktu sebentar aja, dia udah berhasil naklukin hatinya Jojo yang kerasnya kayak batu. Lu cemburu kan? Maksud lu apa sih? Gue jelas sama dia. Ki, gue kan udah bilang berkali-kali sama lo. Kalau gue nggak mungkin suka sama dia. Dia itu bukan cewek tipe gue. Dan nggak mungkin gue suka sama cewek yang statusnya beda banget sama gue. Jadi sekarang gue harus buat rencana yang bagus untuk mengakhiri permainan ini. Sekaligus gue ngasih pelajaran sama Jojo. Iya. Lu kalah. Gue menang. Wah, lu curang, lu kan gue belum siap. Ya habisnya lu sih bengong-bengong mulu. Ya bagus lah Bella kerja di sini terus. Semenjak Bella kerja di sini kan lu bengong-bengong gitu. Jadinya gue punya kesempatan menang yang lebih besar, ya kan? Wah bagus dong, kamu jadi punya kesempatan deket-deket sama Pak Jojo. Apaan sih, Mir? Tapi aku gak tau kenapa ya, Mir. Setiap aku deket sama Pak Jojo, bawaannya deg-degan banget. Kayaknya jantung aku mau copot. Ih, cie. Mir, aku mau ke toilet nih. Kamu duluan aja ya? Ya udah, aku duluan ya. Kenapa aku jadi kayak gini ya? Bella, kamu harus sadar, Sekarang aku harus kerja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Lina? Kamu ngapain ada di sini, Lin? Aku mau kerja. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus cariin aku kerjaan di hotel ini. Lina, aku di sini cuma sebagai karyawan, Lin. Aku nggak punya wewenang apapun. Kamu itu sebenarnya nggak bisa apa nggak mau bantuin aku sih? Ingat ya, Bel. Dari dulu orang tua aku tuh udah baik banget sama kamu. Dan aku juga udah banyak ngalah sama kamu ya. Jadi udah saatnya sekarang kamu harus balas budi sama orang tua aku dengan cara aku harus kerja di sini. Iya, aku ngerti. Tapi kan Gak ada tapi-tapian. Kalau kamu emang niat bantuin keluarga aku dan balas budi sama mereka, ya udah. Sekarang udah waktunya kamu cariin aku pekerjaan di hotel ini. ya Allah, kenapa sekarang Lina ngomongnya kayak gitu sama aku? Baru kali ini dia ngungkit-ngungkit soal kebaikan ibu
Bapak ke aku. Iya, Lin. Aku usahain ya supaya kamu dapat kerjaan di sini. Begini, kalau kita mau buat iklan hotel ini di media elektronik, kita harus pikir-pikir dulu. Pak Surya, ya Allah. Lina, lebih baik kamu pulang dari sini ya, Lin ya. Enggak, aku gak bakal pergi dari sini sebelum aku ketemu sama bos kamu. Lina, aku dibilang sama kamu kan, aku bakal usahain supaya kamu dapat kerja di sini. Tapi sekarang kamu pulang, Lin. Lebih baik kamu pulang dari sini. Enggak, aku gak mau. Shh. Lina, aku mohon sama kamu. Kamu pulang sekarang juga. Lina, aku bakal usahain kamu supaya kamu dapat kerjaan. Sini kamu. Apaan sih? Shh. Alhamdulillah, untung Pak Surya nggak lihat. Sekarang kamu pulang ya. Aku janji, Lin. Insya Allah sebisa mungkin aku bakalan cariin kamu kerjaan. Dan sekarang aku harus kerja lagi, Rin. Oh, jadi begitu. Kamu karyawan baru ya di sini? Bukan. Aku adiknya Bella tapi emang pengen kerja di sini, tapi belum diterima. Oh, kamu itu adiknya Bella. Bella itu karyawan yang hebat loh. Memang sih dia baru kerja di sini, tapi dia udah dikasih kepercayaan untuk megang peranan penting di kantor ini. Punya peranan penting di sini? Berarti dia dengan gampangnya bisa masukin aku kerja di sini dong? Ya iyalah, Bella itu punya peranan besar di kantor ini. Tapi itu juga kalau dia peduli ya sama kamu. Maksud kamu apa? Ya, kalau memang dia peduli kamu sebagai adiknya, dia pasti bisa bantuin kamu untuk kerja di kantor ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngapain sih di sini? Udah sana kamu temuin Bella. Aku yakin banget kok, dia pasti bisa bantuin kamu. Raf, lu tunggu di sini bentar ya. Gue ada urusan penting tuh sama Mira yang cantik. Oke? Dasar playboy cap kamu. Nggak bisa aja ngeliat cedik. Lo lagi ngapain di sini? Bukannya lo harus nyiapin bahan-bahan buat nanti kita meeting. Iya, ntar gue kerjain, lu tenang aja. Gue tunggu di ruangan gue. Ya, baru aja mau diajak makan siang. Sayang banget. Tuh lo lihat temen lo nggak? Kebiasaan orang kerja malas-malesan, terus gangguin karyawan lain. Jo. Lu mau ngapain? Gue mau menindak karyawan yang kerjanya malas-malesan, terus malah ngegangguin karyawan lain. Jo. Lu nggak ngelihat apa yang dilakuin sama Kiki? Hah? Gue lihat Raffi. Makanya sama gue mau diperingatin. Kayaknya lu bener-bener nggak ngerti ya. Kiki itu bukan gangguin Mira. Dia itu lagi usaha deketin Mira alias PDKT. Soalnya dia suka sama Mira. Lu tahu kan, kalau cowok lagi suka sama cewek kayak gimana? Ya biasalah, ngajakin makan siang bareng, nonton bareng, makan malam bareng. Ya kayak mereka itu. Bengong. Iya ya, gue lupa. Lu kan gak pernah PDKT sama cewek ya? Jadi percuma aja kalau gue ngomong ini sama lu. Iya kan? Gue tunggu bahan-bahannya di ruangan gue. Ya Allah, gimana caranya aku bantuin Lina biar dapat kerja di sini? Aku nggak mungkin minta bantuan sama Pak Jojo. Aku nggak enak banget sama dia. Bella, tolong kamu simpan uang ini, terus nanti kamu kasih ke bagian kepala keuangannya. Lu
Lu tahu kan, kalau cowok lagi suka sama cewek kayak gimana? Ya biasalah, ngajakin makan siang bareng, nonton bareng, makan malam bareng. Ya kayak mereka itu. Bel, kamu makan siang sama saya nggak? Iya, Pak. Bagus kalau gitu. Ayo. Baik, Pak. Ini saatnya gue ngejalin rencana untuk ngejatuhin Bella. Gue nggak nyangka ternyata semuanya segampang ini. Mampus lo, Bel. Sebentar lagi lo akan hancur dan pergi dari hotel ini untuk selamanya. Jojo sama Bella kemana ya? Wah, jangan-jangan mereka... Mendingan kupasin sendiri aja. Hampir aja. Kasian banget ya lo, Bel. Sebentar lagi lo akan hancur dengan ini. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Gue penasaran. Jojo ngikutin saran gue tadi nggak ya? Soalnya gue kan nggak ngasih tahu secara langsung sama dia. Tapi dia kan nggak bodoh-bodoh amat. Kalau dia nggak ngerti juga, berarti gue harus bikin dia jalan bareng sama Bella. Dan itu PR lagi buat gue. Aku mimpi apa enggak ya? Pak Jojo ngajak aku makan siang bareng. Ya Allah, mudah-mudahan ini beneran. Au! Ya ampun, ternyata ini beneran, bukan mimpi. Ya ampun mas, sorry banget ya, sini aku bantuin. Nggak usah mbak, biarin. Gak apa-apa. Sorry banget ya mas, ya ampun. Sorry ya mas. Ya, terima kasih ya mbak. Ampun mas, sorry ya. Terima kasih. Ya ampun, Bella cepet banget sih kaburnya. Ya Allah, aku masih nggak bisa percaya kalau ini itu bukan mimpi. Aku bakal makan siang sama Pak Jojo. Dan aku bakal makan siang berduaan sama dia. Udah kayak kencan aja ya. Maafin saya, Pak. Oh, silakan. Akhirnya mereka kencan juga. Sebentar lagi bunga-bunga cinta di antara mereka akan tumbuh. Dan itu artinya semua rencana gua bakalan berhasil.
nggak denger sih? Orang budek apa ya? Tuh kan aku juga bilang apa. Bella itu orang penting. Dia itu orang kepercayaannya bos loh. Terus gunanya buat gue apaan? Ya banyak lah. Dia bisa ngelakuin apa aja buat kamu. Nih misalnya, dia nyuruh aku ngasih amplop ini buat kamu. Ya ampun, ini serius buat aku. Ya kan tadi aku udah bilang, Bella itu kepercayaannya bos. Karena dia peduli sama kamu, makanya dia ngasih amplop itu buat kamu. Udahlah, sekarang ngapain sih kamu pusing? Mendingan sekarang kamu seneng-seneng, kamu bisa belanja yang banyak, ya kan? Bener juga ya kamu. Aduh, nggak enak banget sih diem-dieman kayak gini. Gue harus buka obrolan biar nggak kikuk. Masa jauh-jauh datang ke sini cuma buat diem-dieman doang? Gue kan mau lebih akrab sama Bella. Ya ampun, di baju Pak Jojo ada noda lipstik. Aduh, pasti gara-gara kejadian tadi. Kamu kenapa? Kok muka kamu merah kayak gitu sih? Kamu sakit? Enggak, saya nggak sakit, Pak. Biar saya bersihin ya, Pak. Aduh, aku bisa mati berdiri nih kalau diliatin terus sama Pak Jojo. Pak Jojo, jangan liatin aku dong. Aku mohon, jangan liatin aku. Kalau enggak, aku yakin banget, pasti jantung aku bakalan copot. Gimana kerjaan kamu? Apa ada yang susah atau ada yang mengganggu pikiran kamu? Gak apa-apa, omongin aja. Akhirnya, kebetulan banget nih, Pak Jojo buka pembicaraan. Apa ini saatnya aku ngomongin keinginan Lina buat kerja di hotel? Enggak. Ntar aku takut banget kalau Pak Jojo mikir aku nggak tahu diri. Baru aja dibolehin kerja lagi, aku udah minta macem-macem. Emangnya aku siapa ya? Enggak kok, Pak. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah apa-apa di kerjaan saya. Udah bersih, Pak. Tapi kan masih perlu dicuci deh, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu. Lina udah balik, Masya Allah. Ini mata gak salah ngeliat apa ya? Lina, kamu borong, Lina. Hah? Masya Allah. Simpan barang-barang mahal ini semuanya. Lina, lu bener aja. Dapat duit dari mana lu? Lu sampai bisa ngeborong begini banyak? Dapat duit dari mana? Dari Bella, Bu. Bella tuh bener-bener baik ya, Bu. Dia tuh sayang banget sama Lina. Tar dulu lo, jangan nyerocos aja. Ini tuh si Bella, dapat duit dari mana segini banyaknya? Kan si Bella gajinya gak gede-gede amat tuh anak. Nggak tahu juga. Udah, Ibu nggak usah ambil pusing. Yang penting Bella ngasih duit ke Lina, terus Lina bisa belanja-belanja deh. Tapi tadi pas Lina ke kantor Bella sih, Kenapa? Lina ngeliat Bella deket banget sama bosnya. Mungkin dia dikasih duit kali sama bosnya, Bu. Udah, Bu, nggak usah panik gitu dong, nyantai aja. Aku yakin Bella tuh nyari duit, pasti nggak bakal macem-macem. Dia tuh nyari duit buat kita doang, Bu. Gitu ya. Terima kasih, Pak, sudah datang ke sini. Ya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak.
Ya, baik. Jadi nanti kita bicarain lagi masalah kerja sama kita, ya. Bapak bisa hubungi saya nanti. Terima kasih, Pak. Kurang ajar. Sekretaris bodoh itu udah keterlaluan. Loh, jadi begini, cara kerja kamu untuk ngasih pelajaran sama sekretaris bodoh itu. Hah? Dasar kamu gak becus kerja. Ah, sial. Ini semua gara-gara Bella. Gue jadi dimarahin sama Pak Surya. Lihat aja, Bel. Gue akan bikin perhitungan sama lo sekarang juga. Kamu tuh gadis yang tidak jujur. Sama seperti gadis kampung yang tidak bisa ngeliat uang yang banyak langsung main ambil begitu saja. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Kalian dari mana? Hah? Jam kerja bukannya malah kerja. Kalian kelayapan. Berduaan lagi. Ayo, dari mana? Pasti Raffi salah paham deh. Lihat aja, pasti dia mau nyalain aku sama Pak Jojo. Ah, itu noda apaan tuh? Maaf, saya permisi Pak. Jo, Bella kenapa? Kayaknya ada yang aneh deh. Enggak kok. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kok. Ini bukan noda lipstick. Siapa yang bilang itu noda lipstick? Kan gue cuma nanya, itu noda apa? Ini noda pulpen. Pulpen tadi. Tapi kok warnanya kayak lipstick ya? Udah gitu bentuknya kayak bibir gitu. Keren juga tuh pulpen lo. Apaan sih lo, Raffi? Jojo. Lu pikir gue nggak tahu apa yang terjadi? Gue tahu apa yang terjadi, cuy. Karena gue yang ngatur semuanya. Pak Hasan, Pak Surya tanya masalah laporan keuangannya. Apa udah beres, Pak? Belum. Saya lagi bikin laporan keuangannya. Lagi pula saya belum minta uang yang ada sama Bella. Loh, kok belum diminta sih, Pak? Tadi saya udah minta, tapi dia tidak ada di ruangannya. Aduh, Pak, harus cepet diminta dong, Pak. Ini Pak Surya udah tanya masalah rekap laporannya. Tadi saya lihat kok kalau Bella ada di ruangannya. Nanti saya akan minta sama dia. Mampus lo, Bella. Tamat riwayat lo sekarang. Bella. Pak Hasan, ada apa Pak? Saya mau ambil uang yang dititipkan tadi. Oh iya, saya ambil sebentar ya Pak. Uangnya nggak ada Pak. Mana uangnya? Selamat sore Pak. Ada hal penting yang ingin saya laporkan. Uang yang dititipkan ke Bella tidak ada Pak. Uang dititipin sama Bella. Uang apa dititipin sama si Bella? Dan siapa yang nitipin uang itu? Hah? Pak Jojo yang memberikan uang itu ke Bella Pak. Halo? Jojo,
Kamu cepat ke ruangan papa. Sekretaris kamu itu dititipin uang 60 juta dan dia bilang sekarang tidak ada uang itu. Keterlaluan, kelewatan. Cepetan ke sini. Dan kamu, sekarang cepat kamu keluar, bawa si Bella ke sini. Cepetan. Ya, baik Pak. Jo, lu kenapa sih muka lu tegang amat? Ada apa sih? Bella, gua nitipin duit 60 juta sama Bella. Dan sekarang uangnya hilang, Vi. Hilang? Papa nyalahin Bella dan nuduh kalau Bella semua yang mencuri uang itu. Jo. Bella, ikut saya. Kamu dipanggil ke ruangannya Pak Surya sekarang. Papa jangan salah paham dulu. Kenapa kamu ngasih uang sebanyak itu sama sekretaris kamu itu? Emangnya kamu tahu siapa dia? Ha? Kamu tahu nggak dia jujur atau tidak? Permisi, Pak. Kamu tahu, dari dulu saya sudah tidak suka sama kamu. Kamu tuh gadis yang tidak jujur. Sama seperti gadis kampung yang tidak bisa ngeliat uang yang banyak langsung main ambil begitu saja. Dasar perempuan miskin yang tidak berguna. Bisa cuma mencuri aja kamu. Saya benar-benar menyesal sudah nyuruh kamu kembali bekerja di sini. Baru setengah hari kamu sudah berani mencuri uang perusahaan. Keterlaluan kamu. Papa nggak seharusnya menuduh Bella seperti itu. Emangnya Papa udah punya buktinya? Kalau Papa sudah melihat dengan mata kepala Papa sendiri, baru Papa bisa menuduh Bella seperti itu. Papa, Jojo benar, Pak. Kita nggak bisa nuduh orang tanpa ada bukti yang jelas, Pak. Jo tahu, Papa nggak pernah suka Bella kembali lagi bekerja di perusahaan ini kan? Makanya Papa nuduh Bella. Sekarang kamu sudah berani nentang Papa. Dan sekarang kamu belain dia daripada Papa sendiri. Hah? Jo, Papa kasih tahu sama kamu. Dia ini licik. Dia memanfaatkan kamu untuk mendapatkan keinginannya. Dia licik, Jo. Dari dulu Papa sudah tidak percaya sama dia. Papa sudah curiga sama dia. Dan sekarang Papa nyuruh anak buah Papa untuk menggeledah rumah dia. Apa? Buat apa Papa ngelakuin itu? Pak, Jo yakin Bella nggak ngambil uang itu. Tapi kalau Papa masih nggak percaya, biar Jo sendiri yang akan turun tangan untuk mencari buktinya, Pak. Rasain tuh Bella. Pasti habis ini dia dipecat sama Pak Jojo. Bella, ayo ke saya. Ayo mari dah, masuk ke sini. Masuk. Masya Allah, masuk kayak begini deh. Istana miliknya si Bella ya. Istana bambu gitu, kecil mungkin. Kenapa pada berdiri aja ya? Udah pada duduk ya. Biar ibu bikinin minum. Pada mau minum apa bapak-bapak ya? Mau minum apa? Terima kasih, Bu. Nggak usah repot-repot. Kagak repot, tenang aja. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu bisa membeli barang-barang baru ini. Uangnya dapat dari mana, Bu? Ya Allah, ya anak kita lah yang beliin gitu. Kenapa emangnya? Bu, Lina, ada apaan nih? Kok ada bapak-bapak ini? Siapa? ini katanya sih teman-teman kantor si Bella. Ibu juga kagak ngerti deh.
Ngapain mereka kemari ya? Aku yakin Bella nggak bersalah. Kali ini aku harus berani melawan Papa. Karena Papa sudah menuduh Bella yang bukan-bukan. Gimana kalau ternyata Bella memang ngambil uang itu? Gue mesti ngomong apaan sama Papa? Bilang ini temen-temen lu di kantor. Pak Jojo, ternyata Bella yang mengambil uang perusahaan itu. Dan dia memberikan kepada keluarganya untuk membeli semua barang-barang yang baru ini. Bila cinta tak lagi untukku. Maksud kamu apaan sih? Lagi Oh, atau jangan-jangan kamu emang bersandiwara di depan kita, iya? Gua nggak nyangka Bella bakal mengkhianati kepercayaan gua kayak gini. Sekarang si Bella tidak mungkin kerja lagi di sini. Dan sebentar lagi, hidup dia akan berakhir di penjara. Lu tuh kagak salah ya. Lu tuh kagak salah apa-apa ya Bella. Lu untuk maha adil Bella ya. Yang namanya kebenaran, lo yakinin itu pasti bakal kebuka. Ya udah, gimana kalau kita selidiki masalah ini? Kalau emang terbukti Bella bener, lu harus bantuin dia perbaiki nama baiknya dia. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan